Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nur Nisrina Farah. Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Laut Asin dan pembawa acara seminar. Pada suatu hari, hiduplah dua bersaudara di sebuah desa. Yang sulung begitu kaya raya, sedangkan yang bungsu sangat miskin. Yang sulung akan menghabiskan banyak uang di tiap festival, ketika yang lain tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya makanan ataupun pakaian untuk dikenakan. Keluarga si bungsu lebih sering kelaparan karena mereka tidak mempunyai uang. Suatu hari, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada kakaknya. Si bungsu berkata, "Kakak, anakku sangat kelaparan, mohon pinjami aku uang. Aku akan membeli makanan untuk mereka." Si sulung menjawab, "Kau selalu datang untuk meminta uang. Aku tidak punya apa-apa untukmu, pergi saja." Sakit hati karena perkataan kakaknya, si bungsu pergi dari situ. Di perjalanan pulang, dia berjumpa dengan seorang pria tua. Dia sedang membawa setumpuk kayu. Si bungsu bertanya, "Oh, tunggu dulu, ini pasti berat. Biar ku tolong kau membawanya." Si pria tua menjawab, "Oh, terima kasih. Ada apa, nak? Kenapa kau terlihat cemas?" Si bungsu menjawab, "Aku tak tahu harus apa. Keluargaku kelaparan dan aku tidak bisa membawakan makanan untuk mereka. Aku putus asa. Aku harus apa?" Si pria tua itu menjawab, "Begitukah? Aku bisa menolongmu. Jika kau menolongku membawa tumpukan kayu ini ke rumah, aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuatmu kaya." Si bungsu pun menuruti perkataan si pria tua tersebut untuk membawa tumpukan kayu ke rumahnya. Pria tua itu berkata, "Terima kasih, nak. Kau bisa simpan di sini. Semoga Tuhan memberkatimu dan membuatmu kaya." Pria tua itu memberikan sebuah roti manis dan berkata, "Ambil ini dan bawa ke hutan. Saat kau sedang berjalan, kau akan menemukan 3 pohon pelam. Ada bukit di balik pohon itu. Jika kau lihat lebih dekat, kau akan lihat gubuk kecil. Masuklah ke gubuk itu. 3 kurcaci tinggal di sana. Mereka suka dengan roti manis. Mereka pasti akan membeli roti manis darimu. Berikan pada mereka. Tapi jangan minta uang sebagai gantinya, tapi mintalah penggiling yang terbuat dari kayu." Mengikuti instruksi pria tua itu, dia pergi ke hutan. Setelah melewati beberapa pohon, dia tiba di satu pohon. Saat dia melihat lebih dekat, dia sadar ada 3 pohon pelam berjajar di tanah. Saat dia berjalan menuju pohon itu, dia melihat tepat di belakangnya ada sebuah gubuk kecil. Saat dia memasuki gubuk, para kurcaci mulai berteriak padanya, "Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk?" Si bungsu pun bingung. Para kurcaci itu bertanya, "Dia pasti pencuri. Apa yang akan kau curi?" Si bungsu pun menjawab, "Apa? Aku bukan pencuri. Aku..." Pada saat itu, para kurcaci melihat roti manis di tangannya. Dengan segera, kemarahan mereka hilang. Salah satu dari mereka berkata, "Kami menginginkan roti manis itu. Kau boleh ambil apapun sebagai gantinya." Si bungsu menjawab, "Baiklah, aku akan berikan roti ini padamu. Tapi kau harus memberikan penggiling yang terbuat dari batu sebagai gantinya." Para kurcaci pun menjawab, "Kami setuju. Tapi ingat, ini bukan penggiling yang biasa. Saat kau menggiling, ini akan mengabulkan segala keinginanmu. Dan saat kau selesai, tutupi dengan kain merah. Itu akan membuatnya berhenti." Dia mengambil penggiling itu dari kurcaci dan kembali pulang. Saat dia tiba di rumah, dia melihat istri dan anaknya sedang kelaparan. Dengan cepat, dia meminta istri untuk menyimpan kain di lantai. Lalu dia menaruh penggiling di atas kain dan mulai menggiling. Si bungsu berkata, "Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari penggiling." Penggiling itu mulai membuat kari. Lalu dia menutup penggiling itu dengan kain merah. Dan penggiling itu berhenti membuat kari seketika. Dia mengambil kain itu dan mulai menggiling lagi. Si bungsu berkata, "Penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi." Dengan cepat, penggiling itu menghasilkan setumpuk nasi. Semuanya makan dengan lahap. Setiap hari, si bungsu meminta penggiling itu untuk menghasilkan banyak hal. Tepung, kacang-kacangan, jawawut, dan banyak lagi. Lalu dia membawa semuanya ke pasar untuk dijual. Dengan cara ini dia menghasilkan banyak uang. Lalu dia menjadi kaya raya. Dia membangun rumah besar untuknya dan keluarganya.
Semuanya sekarang mempunyai pakaian baru. Semuanya bahagia, kecuali si sulung yang merasa iri pada keberhasilannya. Si sulung berkata, "Bagaimana bisa terjadi? Beberapa hari lalu dia datang untuk meminta uang dan sekarang dia tiba-tiba kaya. Ada yang salah di sini." Si sulung bersembunyi di rumah si bungsu untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu. Keesokan harinya, dia mencuri penggiling dan memutuskan untuk meninggalkan desa bersama keluarganya. Si sulung berkata, "Ayo cepat pergi." Dekat dengan desa itu ada sebuah pantai. Dia tiba di pantai dan pergi bersama keluarganya dengan perahu ke negeri yang jauh. Di perjalanan, dia memutuskan untuk mencoba penggiling itu. Si sulung berkata, "Penggiling, oh penggiling, berikan aku garam, oh penggiling." Penggiling itu langsung menghasilkan garam, tapi sekarang si sulung tidak tahu bagaimana untuk menghentikan penggilingnya. Penggiling terus menghasilkan garam, dan perahu itu terlalu berat, lalu menenggelamkan semua orang di atasnya. Jika dia tidak iri dengan si bungsu, si sulung dan keluarganya juga bisa bahagia. Inilah kenapa kita tidak boleh iri dan harus tetap bahagia dengan apa yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Muhammad Ali Nur Salim MPDI dan pengurus. Yang saya hormati Ketua Departemen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Teguh Setiawan MHum. Yang saya hormati Ketua Tim PKM, Bapak Profesor Anwar Effendi MSI, beserta para anggota yang sekaligus menjadi pemateri pelatihan pada hari ini. Yang saya hormati pula segenap peserta pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi bagi guru Bahasa Indonesia MTS se-Kabupaten Sleman. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi bagi guru Bahasa Indonesia MTS se-Kabupaten Sleman dengan berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alvinur, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, selaku pembawa acara pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu selaku peserta dalam acara hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Demi kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Salsabila Rosemania Rianto. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu laporan tim PKM atau pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua Pelaksana kepada Bapak Profesor Anwar Effendi MSI, kami persilakan. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Sleman oleh Bapak Dr. Muhammad Ali Nur Salim MPDI. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dan sekarang acara sudah dibuka secara resmi. Bapak Ibu, maka dari itu kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu materi pertama, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bagi generasi Z dan pasca Z, yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Dwi Budianto MHum. Maka dari itu, waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada beliau. Kepada Bapak Dwi Budianto, disilakan. Tidak terasa sudah masuk ke penghujung acara, maka dari itu kami menutup acara ini dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai.
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini untuk belajar bersama. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih dan selain itu kami ucapkan mohon maaf apabila dari kami masih terdapat banyak kekurangan dalam memberikan materi ataupun pelayanan. Kepada Bapak Ibu dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Sugeng kundur untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Alvinur selaku pembawa acara pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.